Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan sama-sama menuntut ilmu, mengkaji tafsir surat Al-Kafirun. Surat yang insyaallah hampir setiap muslim menghafalnya dan sering mendengarnya, sering dibaca oleh imam, termasuk oleh kita sendiri. Karena surat ini saudaranya surat Al-Ikhlas. Surat ini, surat Al-Kafirun, disebut juga surat Al-Ikhlas, saudaranya Qul huwallahu ahad. Salat sunnah fajar saja disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sunnah salat maghrib pada salat maghrib. Demikian juga 2 rakaat setelah tawaf. Ya, kenapa sangat dianjurkan? Karena memiliki kandungan makna yang sangat besar. Salah satu di antara surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda antara Makkiyah dengan Madaniyah itu bukan dari sisi tempat, tapi dari sisi waktu. Kalau Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, walaupun tempatnya ada di Mekah, di Baitul Maqdis atau di mana gitu. Kalau Madaniyah setelah hijrah, walaupun tempatnya di Mekah, seperti ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah disempurnakan Islam sebagai agama bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkannya di Mekah, di Padang Arafah, tapi tetap disebut surat Madaniyah, ayat Madaniyah. Kenapa? Karena waktunya. Yang dipatokan itu waktu, bukan tempat. Waktunya diturunkan setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat Al-Kafirun surat Makkiyah, diturunkan sebelum beliau hijrah ke Madinah. 6 ayat dan memiliki kandungan atau inti kandungan tentang bara'ah, berlepas dirinya dari agama orang-orang kafir, agama orang-orang musuh. Ya, dari agama mereka dan juga dari segala peribadatan mereka, serta pengumuman atau memproklamirkan bahwa Islam ini berbeda dengan mereka. Agama Islam ini tidak sama dengan agama lain, berbeda dengan mereka dan berlepas diri dari agama mereka, dari ibadah mereka, dari segala tata cara mereka. Ya, kita hanya beribadah pada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 64, Allah perintahkan fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, maka katakan, saksikanlah kami orang-orang muslim, kami orang-orang yang berserah diri, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu tidak akan dapati satupun agama di dunia ini seperti Islam yang hanya beribadah kepada Allah saja. Silakan cari. Gak ada. Ada agama lain beribadah pada Allah tapi beribadah sama lain juga.
Ada agama lain, mereka menyebut nama Allah, tapi di samping menyebut nama Allah, mereka menyebut nama yang lain selain Allah. Entah itu nabi, entah itu malaikat atau Ruhul Qudus, entah itu seorang wanita, entah itu anak Allah dan lain sebagainya. Faqulu syhadu bi anna muslim. Kalian enggak mau ikut ya terserah, tapi kami saksikan, kami seorang muslim. Kami berpegang teguh pada agama yang beribadah kepada Allah saja. Ini tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditawar-tawar, diajak ke sana, diajak ke sini, kami nggak bisa. Ya, jadi ini surat yang sangat penting, surat yang membedakan agama kita, agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dan di antara sebab turun surat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Al-Wahidi bahwa orang-orang musyrik ngajak toleransi dengan toleransi kebablasan, toleransi yang salah. Mereka ngajak kita sama-sama ibadah ya. Setahun engkau menyembah Tuhan kami, datang ke tempat ibadah kami, ikut acara-acara kami, nyembah Lata, nyembah Uzza, sesembahan-sesembahan kami, pokoknya kamu sembah. Nanti gantian. Ya, setahun kemudian kami menyembah Tuhanmu, ikut ibadahmu. Ya, persis yang didengungkan, yang dipropagandakan oleh orang-orang munafik di zaman sekarang. Yuk ikut ibadah kami sesekali, nanti kami ikut ibadah Anda sesekali. Pakai pakaian kami pakai pakaian Anda. Masuk ke tempat ibadah kami masuk ke tempat ibadah. Yang ingin mengaburkan tauhid, mengaburkan akidah. Apakah begitu beribadah? Apakah begitu beragama? Apakah itu arti toleransi? Mencampur adukan agama sehingga nggak jelas agamanya apa. Kapan terkadang di tempat ibadah A, terkadang di tempat ibadah B, terkadang di tempat ibadah C. Tidak punya prinsip akidah, keyakinan yang mantap. Apakah seperti itu arti toleransi? Ataukah toleransi itu sikap saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu, memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Maka Islam sejak 14 abad yang lalu mengajarkan arti yang benar tentang toleransi. Saling menghargai seperti apa? Karena yang mereka ajak itu bukan toleransi, itu mencampur adukan agama, mengaburkan makna daripada tauhid dan keyakinan agama itu sendiri. Ketika mereka mengajak seperti itu, Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Tidak seperti itu toleransi. Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Enggak boleh maksa orang masuk Islam, enggak boleh. Dalam peperangan saja enggak boleh menghancurkan
menghancurkan gereja, menghancurkan sinagog, menghancurkan tempat-tempat ibadah. Itu dalam perang, apalagi dalam damai. Ketika Palestina, Baitul Maqdis dibuka oleh Umar bin Khattab, tidak ada yang dibunuh, hanya diserahkan kunci saja. Tidak ada yang dihancurkan. Tempat ibadah masih tetap berdiri tegak sampai sekarang. Israel jangan diajari toleransi. Islam telah mempraktekkan toleransi itu sejak 14 abad yang lalu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama. Adapun propaganda dengan dalih toleransi, mencampur adukan agama, mengajak orang Islam masuk ke tempat ibadah orang kafir, ikut acara-acara ritual orang kafir, ikut memakai atribut-atribut orang-orang kafir. Islam telah menjelaskan dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Allah sebut mereka sebagai orang kafir. Suka tidak suka Anda kafir. Apa arti kafir? Terasa kasar. Mereka bilang jangan kafir lah, panggil non muslim. Ya, Anda non muslim dan Anda kafir. Kafir itu artinya tidak beriman. Ya, kafir lawan daripada iman. Iman kepada apa? Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Sebagian mereka mengatakan kami beriman kok kepada Allah, tapi Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Anda beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Anda akan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mempercayai, mengimani, mengikuti, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Karena tidak beriman itulah sehingga disebut kafir. Wahai orang-orang kafir yang tidak mau beriman, kalian kan baru beriman. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat ahli tafsir yang kuat perintahkan Rasulnya untuk mengajak bicara semua orang kafir, semua orang musyrik yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Surat ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi Bapak sampaikan ke mereka, ikrarkan kepada mereka bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Sama enggak sesembahan kita? Enggak. Anda menyembah Nabi, kami tidak. Anda menyembah patung, kami tidak. Anda menyembah malaikat, kami tidak. Anda menyembah apapun itu, kami tidak. Ini biar jelas. Jangan sampai dikabulkan sesembahan kita sama kok. Beda. Kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. La a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman, mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, bahwa aku tidak menyembah
dan tidak akan pernah menyembah di masa yang akan datang dari apa yang kalian sembah. Kenapa? Karena yang kalian sembah itu ilah batilah, sesembahan yang tidak berhak untuk disembah, yang tidak menciptakan, yang tidak menguasai dan mengatur alam semesta ini. Yang justru sesembahan-sembahan kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Anda paham? Tidak usah ngajak-ngajak kami beribadah bareng. Wala antum abiduna ma a'budu. Demikian juga kalian sama. Kalian juga enggak menyembah apa yang aku sembah. Kalian punya keyakinan dengan sesembahan kalian, itu hak kalian. Kami punya keyakinan dengan sesembahan kami, itu hak kami. Kami hanya menyembah Allah saja. Kalian menyembah ilah-ilah yang lain. Sesembahan kita beda. Kalian gak menyembah apa yang aku sembah juga, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Wa ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku dalam setiap waktu tidak akan pernah beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian. Ada penegasan, pengulangan untuk menekankan dan memahamkan. Kalau dulu ini dipakai untuk memahamkan orang-orang kafir, supaya mereka itu ngerti posisi orang Islam itu. Orang Islam itu punya sesembahan yang berbeda dengan mereka. Gak usah ngajak-ngajak narik-narik kita. Sekarang mungkin kita harus berusaha menjelaskan ini ke orang-orang Islam, supaya mereka enggak tergiur dan mengira seperti Tuhan kita sama, sesembahan kita sepertinya sama. Gak apa-apa datang ke tempat ibadah ini, tempat ibadah itu. Gak malu difoto sedang berpose ibadah di tempat A dan tempat B atau C. Jadi wala antum abiduna ma a'bud, penekanan itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Kemudian Allah nyatakan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, yang kalian berjalan di atasnya, yang kalian sembah sesembahan kalian, itu bagi kalian. Aku tidak setuju dengan itu, aku tidak sepakat, aku tidak seakidah. Kalian jalankan saja di antara kalian, sesama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku yaitu Islam. Yang mungkin kalian juga gak sama, gak sepakat. Kita jalan masing-masing. Mereka punya sesembahan, silakan beribadah. Kita punya sesembahan, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang atau setiap warga berhak menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Sudah. Oke. Mudah toleransi. Masing-masing punya kepercayaan, punya keyakinan, jalankan. Gak usah ini ikut ke sini, ikut ke situ. Jangan terpengaruh dengan caption-caption menyesatkan ketika ada orang Islam di tempat ibadah, ada orang lain di tempat masjid. Indahnya toleransi atau kebersamaan. Bukan toleransi. Itu perusakan akidah. Itu mencampur adukan agama. Toleransi umat Islam di masjid dengan tenang. Mereka beribadah kepada Allah saja di sini. Tidak ada sesembahan yang lain. Tidak ada malaikat di sini yang kita sembah, tidak ada nabi yang kita sembah, tidak ada kuburan orang soleh yang kita sembah, tidak ada patung yang kita sembah, tidak ada pohon yang kita
kita sembah, tidak ada jin yang kita sembah, tidak ada apapun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu milik Allah, maka jangan kalian seru seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sangat disayangkan ada sebagian masjid terdapat kuburan-kuburan, manusia mengagungkan kuburan tersebut. Padahal masjid milik Allah, jangan sampai ada yang menyeru siapapun selain menyeru Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak ada yang kita sembah selain Allah. Tidak ada orang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Walaupun di luar sana ada, setelah berdoa kepada Allah, dia juga menyeru nama lain selain nama Allah. Entah dia nama orang soleh atau nama yang lain. Itu perlu diluruskan. Itu perlu diingatkan bahwa berdoa itu hanya kepada Allah saja, meminta hanya kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, menyembelih hanya untuk Allah saja. Semua ibadah iya karena aku wa iya karena setara. Itulah Islam. Yang berbeda dengan orang-orang kafir, di tempat ibadah mereka disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, Ruhul Kudus, selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa atau Yesus, selain Allah. Itu terserah mereka. Jangan sampai orang Islam masuk ke sana, karena di sana sedang terjadi peribadatan kepada selain Allah yang bertentangan dengan akidah seorang Muslim. Di tempat mereka ada beribadah kepada manusia yang katanya soleh. Jangan kita ikut-ikutan gabung masuk bersama acara-acara yang terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi akidah kita, sayangi akidah diri kita. Jangan sampai kita tidak merasa untur atau keluar daripada itu. Nah, inilah Bapak Ibu ya sedikit penjelasan tentang surat Al-Kafirun yang merupakan pembeda agama Islam dengan agama yang lain, berlaku sampai hari kiamat. Selagi kaum muslimin mau datang ke masjid, tempat ibadah mereka, mau belajar ngaji, mau baca surat Al-Kafirun, mau memahaminya, insya Allah akidah mereka terjaga. Tapi kalau mereka sibuknya dengan hibur-hiburan, dengan konser-konser saja, jarang ke masjid, jarang ngaji, jarang baca Quran, yang mereka paham adalah apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Tanggung jawab bapak dan ibu mengajari anaknya di rumah, mengarahkan mereka untuk menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai bapak ibunya Pak Haji dan Bu Haji, anaknya naudzubillah murtad karena abai dari pendidikan akidah, abai dari ngajak anak ngaji, abai dari ngajak anak sholat ke masjid. Ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.